Habis ini Bu Eva ya. Jadi juga. Terima kasih Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, dan juga Prof. Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU, dan juga Kepala PPATK selaku tim pelaksana Komite TPPU yang saya hormati. Memang salah satu hikmah puasa itu kita disuruh bersabar, Prof. Mahfud. Dari jam 15 sore hingga hari ini kita masih duduk di sini mendengarkan penjelasan dari Prof. Mahfud, dan juga Prof. Mahfud beserta jajarannya mendengar apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kesabaran kita pada malam hari ini itu membuahkan hasil. Kalau menurut Pak Hinca itu turun hujan. Yang kedua, Prof. Mahfud yang saya hormati, saya setelah mendengar paparan dari Prof. Mahfud dan juga penjelasan atau respon dari anggota Komisi 3, muncul semacam pertanyaan imajiner di kepala saya. Pertanyaan imajiner saya itu adalah, apakah orang yang mempunyai transaksi keuangan yang dicurigai oleh PPATK itu menyaksikan tayangan ini? Kalau dia menyaksikan, bagaimana kondisi dia? Apakah dia kecut atau tersenyum dan tertawa? Melihat kita kadang saling menyalahkan, bahkan saling menggertak dan saling mengancam. Tapi ya sudahlah, ya, kita tidak tahu pasti apakah dia menyaksikan tayangan ini atau tidak. Yang ketiga, Prof. Mahfud MD yang saya hormati, ada peribahasa orang tua kita dulu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya pikir itu sebuah peringatan orang-orang tua kita agar kita lebih berhati-hati. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Artinya, saya percaya bahwa Prof. Mahfud mungkin sudah kesal, ya, sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael. Tentu saja pertanyaan itu pernyataan itu menjawab pertanyaan teman-teman media, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di media sosial, juga bertebaran bermacam spekulasi soal ini. Nah, karena ini sudah pecah di mulut, ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan saya pikir forum dari sore hingga malam hari ini juga dalam rangka mempertanggungjawabkan, ya, apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK itu transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya punya harapan agar kasus ini atau katakanlah isu ini bisa diselesaikan lewat proses hukum untuk mengembalikan public trust kepada pemerintah. Dan saya juga meminta kepada DPR untuk mempertimbangkan terkait dengan tadi ada keinginan untuk membentuk pansus dan lain sebagainya. Meskipun itu adalah kewenangan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga DPR. Kenapa? Kalau kita lihat susunan keanggotaan Komite TPPU, kalau kita lihat keanggotaan yang duduk di tim pelaksana Komite TPPU, rasanya nggak mungkin isu ini kemudian senyap dan kemudian tenggelam. Nggak mungkin. Coba lihat ini, ya. Tim pelaksana Komite TPPU itu, wakil ketuanya, deputi 5, anggotanya sampai kepada Kabar Eskrim, Kadensus, ya, Jampidum, Jampitsus. Ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya. Oleh karena itu, kalau kemudian, ya, isu ini kemudian hilang, senyap, atau seperti fata morgana, kita lihat dari jauh ada air, ketika mendekat ternyata tidak ada, maka kita kemudian meragukan keanggotaan
yang duduk di tim pelaksana komite TPPU tersebut, Prof. Mahfud MD. Nah, oleh karena itu, mari kita selesaikan ini ya dengan cepat, dengan tepat, dan kemudian menghasilkan ya manfaatnya bagi negara. Karena jumlah uang ini memang tidak sedikit seperti yang disinggung oleh teman-teman sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sangat-sangat berharap kepada Prof. Mahfud MD agar kemudian ya penegak hukum bisa bekerja dengan cepat.